Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan tutorial Furoshiki dalam rangka gerakan tanpa kantong plastik di Kelurahan Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Furoshiki merupakan teknik membungkus dengan kain yang berasal dari negara Jepang. Biasanya dipakai untuk membungkus kotak bekal, hadiah, atau membawa barang lainnya sebagai pengganti tas. Furoshiki memiliki banyak teknik, diantaranya Otsuke Tsutsumi untuk membungkus benda persegi panjang, Bin Tsutsumi untuk membungkus botol, Shika Tsutsumi untuk membungkus benda bulat. Seiring perkembangan zaman, selain untuk membungkus, Furoshiki juga digunakan sebagai pengganti tas. Adapun kain yang digunakan dalam furoshiki memiliki berbagai macam ukuran. Biasanya menggunakan kain nilon, kain katun, rayon, sifon, atau sutra. Namun dalam video kali ini kami menggunakan kain hijab sebagai kain furoshiki. Buat kalian yang penasaran bagaimana membuat furoshiki, yuk simak videonya. Yang pertama, ada furoshiki untuk membungkus kotak. Langkah pertama, lebarkan kain. Kemudian, lipat kain menjadi 2 bagian. Lipat lagi kainnya menjadi 2 bagian agar ukuran kain menjadi lebih kecil. Nah, seperti ini. Lalu, letakkan kotaknya di tengah. Saya menggunakan kotak sepatu. Ambil ujung yang berlawanan, lalu ikat 2 kali di tengah agar lebih erat. Kemudian, ujung sisanya masukkan melalui bawah yang telah diikat, lalu mengikat ikatan di atasnya. Nah, jangan lupa rapikan sisi-sisi yang terlihat bolong agar terlihat rapi. Nah, kotak furoshiki pertama sudah jadi. Hasil akhirnya seperti ini. Cocok kan buat membungkus hadiah? Furoshiki yang kedua masih furoshiki untuk membungkus kotak. Ini tutorialnya. Pertama, lebarkan kainnya. Kemudian, lipat keduanya menjadi 2 bagian. Lipat lagi menjadi 2 bagian agar ukuran kainnya menjadi lebih kecil. Letakkan kotak sepatunya. Saya masih menggunakan kotak yang sama. Ambil salah satu ujungnya, lipat dan selipkan paling ujungnya ke bawah kotak. Ambil ujung berlawanan dan lipat ke atas. Nah, sisa 2 ujungnya pertemukan dan ikat 2 kali. Rapikan bagian terlihat berantakan. Nah, selesai. Begini hasilnya. Ini merupakan variasi dari kotak sebelumnya. Yang ketiga, ada furoshiki tas belanja. Cara membuatnya, ayo simak. Yang pertama, lebarkan kain. Ambil ujungnya, kemudian ikat 1 kali.
Perkirakan jaraknya ya. Lakukan kembali pada ujung yang berlawanan. Bila keduanya sudah diikat, selanjutnya adalah membuat talinya. Gulung ujungnya. Ujung sisanya juga. Kemudian ujung yang telah digulung itu disatukan dan diikat 2 kali. Kedua ujung pertama yang diikat, masukkan ke dalamnya agar terlihat rapih. Nah, tas belanjanya sudah jadi. Saya sudah pernah menggunakannya ketika berbelanja di minimarket. Cukup kok untuk membawa barang banyak. Yang keempat adalah furoshiki untuk membungkus semangka. Berikut ini tutorialnya. Langkah pertama, lebarkan kainnya. Ambil kedua ujungnya, ikat 2 kali. Lakukan hal yang sama pada ujungnya yang lain. Ini semangka yang kupersiapkan. Selanjutnya, letakkan semangka di tengahnya. Masukkan sisi yang terikat ke dalam sisi yang terikat. Kemudian, putar ke bawah sampai melewati semangkanya. Pastikan posisi ikatannya berada di tengah semangka agar menahan semangka tidak jatuh. Nah, ini hasilnya. Kelihatan lebih keren kan kalau mau dikasih ke tetangga? Yang kelima adalah furoshiki untuk membungkus 2 botol. Ini tutorialnya. Seperti biasa, kainnya dilebarkan terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan 2 botol marjan. Langkah kedua, ambil ujungnya, lipat ke ujung yang berseberangan. Tapi perhatikan, jangan sampai kedua ujungnya benar-benar bertemu. Selanjutnya, letakkan botol di tengah. Lalu tidurkan. Nah, dari bawah gulung botolnya dengan kain hingga habis. Biar tidak mudah lepas, ujung kain yang tersisa diselipkan di antara botol agar terjepit. Kemudian, 2 ujung kain yang tersisa diikat untuk membentuk pegangan. Nih, hasilnya seperti ini. Keren kan? Cocok loh buat pasar lebaran. Yang keenam adalah furoshiki untuk membungkus 1 botol. Nah, ini tutorialnya.
Siapkan kain hijab dan sebuah botol. Letakkan botol di tengah kain lalu didirikan seperti ini. Lipat sisi kain secara diagonal, lalu ikat ujung kain di atas botol seperti ini. Jangan lupa untuk ikat sebanyak 2 kali. Setelah itu, ambil kedua sisi kain yang belum diikat, lalu silangkan seperti ini, dan ikat kain tersebut. Furosike membungkus kain ini bisa dijadikan alternatif apabila tidak ada kertas kado untuk membungkus benda berbentuk botol seperti ini. Setelah diikat, furosike pembungkus botol pun selesai. Yang ketujuh, furoshiki untuk tempat tisu. Tutorialnya seperti ini. Siapkan kain hijab dan kotak tisu. Rentangkan kain hijab tersebut sebesar ini. Letakkan kotak tisu tersebut di tengah kain. Ambil kedua ujung kain lalu diikatkan seperti ini. Ikat sebanyak 2 kali ikatan. Ambil kedua ujung kain yang tersisa, lalu ikat seperti tadi. Jangan lupa keluarkan tisu yang berada di dalam agar bisa digunakan. Rapikan agar terlihat cantik. Dan furosike tempat tisu siap digunakan. Yang kedelapan adalah furoshiki untuk membentuk tas kotak. Berikut ini tutorialnya. Siapkan benda kotak dan kain hijab. Rentangkan kain tersebut. Letakkan benda ke atas kain, lalu bungkus sedikit seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk ujung kain yang satunya. Gulung atau lipat benda seperti ini hingga tidak ada celah di kedua benda tersebut.
Jangan lupa untuk dirapihkan agar bentuknya tetap cantik dan tidak mudah jatuh. Ambil kedua ujung kain, lalu silangkan seperti ini. Pastikan kedua ujung kain itu saling menyilang ya. Tumpuk benda tersebut menutupi silangan kain seperti ini. Lalu ikat kedua ujung kain sebanyak 2 kali agar menyerupai tas. Jika sudah diikat, maka kursi kita membungkus tas sudah siap digunakan. Yang kesembilan, furoshiki untuk tas jinjing. Ini adalah tutorialnya. Siapkan kain hijab dan 2 pegangan kayu. Rentangkan kain hijab tersebut. Letakkan kedua pegangan kayu tersebut di atas dan di bawah. Ambil pegangan kayu tersebut dan kain, lalu masukkan seperti ini, dan diikat di bagian luar. Jangan lupa untuk ikat sebanyak 2 kali. Tampilannya akan seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk ujung kain dan pegangan kayu yang satunya. Furoshiki tas kecil ini selain bisa untuk membawa barang, juga bisa untuk dijadikan tas mukena loh. Nah, furoshiki tas kecil ini siap digunakan. Dan yang ke-10 adalah furoshiki ransel. Nah, ini tutorialnya. Siapkan kain hijab. Rentangkan kain tersebut. Ambil ujung kain, lalu ikat. Ikat seperti ini. Ambil ujung kain secara diagonal, lalu ikat seperti ini.
Ambil kedua ujung kain yang belum terikat, lalu ikat dengan cara seperti ini. Ikat kembali ujung kain seperti ini. Dan lakukan hal yang sama untuk ujung kain yang satunya. Furoshiki tas ransel siap digunakan. Oke, sampai sini tutorial Furoshiki dari kami. Video ini disusun dalam rangka pengabdian pada masyarakat Prodi Pendidikan Bahasa Jepang FBS UNJ tahun 2020. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama dengan Kelurahan Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Terima kasih dan semoga bermanfaat.